Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar merupakan bagian dari adab. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari adab. Jadi ketidaknyamanan, capek, letih, jauh dengan keluarga, itu bagian dari hal-hal yang disebut adab di dalam safar. Namun ada yang istimewa, yaitu ketika doa orang yang sedang safar itu diijabah oleh Allah. Doa mereka mustajab. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awat mustajabah. Ada 3 orang yang berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Doa merupakan salah satu di antara ibadah yang sangat agung. Banyak di antara kita melalaikan doa, enggan untuk berdoa, padahal doa merupakan ibadah yang agung. Banyak ayat dalam Al-Quran perintah untuk kita berdoa. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum, aku akan ijabah doa kalian, kata Allah. Demikian pula di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Ta'ala mengatakan, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan, atau sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengijabah doa orang yang mengijabah, atau aku mengijabah doanya orang-orang yang sedang berdoa. Ya. Oleh karena itu kita diperintah untuk berdoa. Berarti menunjukkan doa ini adalah ibadah. Karena sesuatu itu diperintah oleh Allah menunjukkan itu adalah ibadah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Sampai-sampai Allah itu benci, murka. Allah tidak suka kepada hamba yang tidak mau berdoa. Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah itu semakin suka. Berbeda dengan kita manusia. Kalau manusia banyak meminta, orang akan dibenci. Tapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Huwa Samiul Basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun di antara makhluknya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kalau kita banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin suka. Sehingga Nabi sampai mengatakan, laisa syai'un aqram ila Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Ya. Maka doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bal min a'dhamil ibadat, bahkan di antara ibadah-ibadah yang paling agung. Nah, cuman masalahnya para jemaah sekalian, ikhwati wa akhwani fillah rahimani rahimakumullah, masalahnya kita kadang-kadang bingung ketika berdoa, apa yang harus kita minta kepada Allah. Nah, ini yang kita terkadang membuat orang jadi tidak semangat dalam berdoa. Di dalam berdoa yang harus kita dahulukan, ya, yang harus kita utamakan itu bukan minta rizki, bukan minta kesehatan badan. Bukan itu yang didahulukan dalam kita berdoa. Mungkin itu dijadikan nomor 17, 21, tidak masalah. Tapi dahulukan dalam minta berdoa, yang pertama adalah su'alullahi al-hidayah. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah. Ya. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah doa minta hidayah, di antaranya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah,
sungguhnya aku meminta kepada engkau, meminta kepada engkau al-huda, petunjuk, ya, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, dan minta kehormatan diri, terpelihara kehormatan diri, wal-ghina, dan kecukupan. Ini luar biasa, minta 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta yang paling poin penting adalah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kita berdoa kepada Allah, apa yang kita minta? Su'alullahi al-jannah, meminta kepada Allah surga, dan juga berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya, minta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi minta surga itu jangan sepihak saja, tapi harus berpasangan. Minta juga perlindungan dari neraka. Karena terkadang ada orang yang masuk surga namun harus masuk dulu ke dalam neraka. Maka dalam meminta surga itu berpasangan, berjamaah. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, lalu wa qina adzabannar. Ya. Di antara dalil di dalam hadis, ini hadis luar biasa. Ini mungkin hadis penyemangat kita. Jadi kalau minta kepada Allah, minta surga jangan lupa, dan berlindung dari api neraka. Di dalam hadis disebutkan bahwa surga itu bisa ngomong. Surga bisa bicara. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minta kepada Allah surga, mintanya sebanyak 3 kali. Ini di antara adab dalam berdoa, minta kepada Allah itu 3 kali diulang. Jadi kalau minta surga, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. 3 kali diulang, maka kata Nabi SAW, surga itu akan ngomong, surga akan mendoakan. Apa kata surga? Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Makhluk bisa ngomong pada jamaah surga. Ya. Dan mendoakan. Dan ini tentunya mustajab. Jadi kalau kita minta surga sama Allah, itu kita didoakan sama surga dan pasti mustajab. Maka jangan anggap enteng minta surga. Kita kadang-kadang melalaikan. Mintanya rizki saja. Minta kesehatan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Nabi, kelanjutan dari hadis, wa man istajara, dan barang siapa yang berlindung, ya, ilallahi minan nar, yang berlindung kepada Allah dari api neraka, thalatha marrat, 3 kali, qalatin nar, maka neraka pun akan mengatakan, Allahumma ajirhum minan nar. Ya Allah, jaga, peliharalah orang ini dari api neraka. Jadi juga berlindung kepada Allah, misalnya mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar, itu dibaca 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dan yang sangat luar biasa, di antara ciri doa-doa yang sahih dari Nabi SAW, itu doa itu singkat, padat. Minta surga saja langsung, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Berlindung dari neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jadi tidak perlu ribut panjang-panjang, tidak. Beda dengan doa-doa buatan manusia, panjang, berbelit-belit, muter-muter. Doa ada yang diajarkan Nabi SAW luar biasa. Ya. Tapi itu yang kedua. Yang pertama minta apa kepada Allah? Pertama, dahulukan minta hidayah. Yang kedua, minta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan atau berlindung dari api neraka. Yang ketiga, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
Su'alullahi ta'ala al-maghfirah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada dalilnya dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa hadis ini para jamaah sekalian. Suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, perhatikan Abu Bakar loh ini, manusia yang paling afdal setelah para nabi dan rasul. Afdalul bashar ba'dal anbiya'i war rusul 'ala al-itlaq. Manusia yang paling afdal setelah para nabi dan rasul secara mutlak. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti." Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca ketika salat dan yang aku baca di rumah, yakni di luar salat. Doa apakah itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Qul, baca olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba ila ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya. Kata Nabi, baca olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Perhatikan, minta ampun kita sama Allah. Ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan dosa, telah melakukan banyak kedoliman, dengan kedoliman yang banyak, ya, dengan kedoliman yang banyak. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampuni aku, anugerahkan kepadaku ampunan dari sisimu. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Subhanallah. Ini digabungkan antara ampunan dan rahmat. Ini luar biasa. Doa kalau dari Nabi ini wahyu. Artinya wahyu itu begini para jemaah. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa yang maksur dari Nabi SAW, yang sabit dari Nabi SAW, dengan membacanya saja kita sudah dapat pahala. Jangan ngomong diijabahnya dulu. Dengan kita membaca doa dari Nabi, dapat pahala. Pahala apa? Pahala menghidupkan sunnah Rasul SAW. Pahala menghidupkan sunnah Rasul SAW. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Kita sebut nama Allah, kita sebut sifat-sifat Allah, ini menunjukkan doa itu mustajabah. Di antara sebab doa diijabah, adab-adabnya di antara doa agar diijabah adalah kita menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Lihat dalam doa Nabi yang mulia ini. Luar biasa. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadang-kadang kita melupakan hal-hal penting ini. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang pertama tadi minta hidayah, yang kedua minta dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari api neraka, yang ketiga minta ampunan, yang keempat sekarang minta al-'afwa wal 'afiyah. Minta pemaafan dari Allah dan minta al-'afiyah. Al-'afiyah ini keselamatan. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku minta sama Allah itu minta apa?" Kata Nabi, "Bacalah olehmu wahai Al-Abbas, wahai paman Rasul, itu meminta apa? Meminta al-'afwa wal 'afiyah." Maka baca doanya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau al-'afwa wal 'afiyah. Baik. Yang kelima, di antara yang harus kita dahulukan dalam berdoa adalah su'alullahi as-sabat. Meminta kepada Allah itu as-sabat ala ta'at. yakni keteguhan di atas ketaatan, istiqomah di atas ketaatan. Maka doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW, doanya apa? Doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW ada Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini.
Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan, yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan. Ketika Nabi ditanya oleh Ummu Salamah dan oleh sahabat yang lain, kenapa sering sekali membaca doa ini? Maka Nabi SAW mengatakan, dan ini pelajaran bagi kita. Karena Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah segalanya, sudah dijamin tentang surganya oleh Allah, itu Nabi mengatakan demikian. Alasannya kenapa Nabi sering baca doa agar diteguhkan di atas ketaatan, di atas agama. Maka Nabi mengatakan, inna qulub ibni Adam, sesungguhnya hati manusia ini, ya, fi usbu'aini min asabi'ir rahman, di dua jari jemari di antara jari jemarinya Allah, yuqallibuha kaifa yasha, yang bisa Allah balikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa agar diteguhkan di atas ketaatan ini, itu yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca. Yakni di antara kenikmatan seorang adalah ketika Allah berikan keistiqomahan para jemaah. Kita diberikan keteguhan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kadang-kadang orang menganggap itu bukan nikmat, naudzubillah. Ya, atau itu nikmat namun tidak dianggap penting. Nikmat yang paling penting bukan nikmat harta, nikmat duniawi, nikmat kesehatan, bukan nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling agung adalah ketika seseorang diteguhkan di atas hidayah, diberi kelezatan, kenikmatan di dalam dia beribadah. Betapa banyak orang yang kelezatan dalam beribadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yakni kenikmatan ketika melakukan ketaatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya dicabut nikmat yang sangat agung. Maka semoga kalau kita dalam berdoa itu tidak melupakan hal-hal yang penting yang harus kita dahulukan. Hada wallahu taala alam wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin sayang, di mana matiinnya? Selesai. Ya. Ayo.